Yesaya pasal yang ke-10, pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan kemudahan, sehingga kita bisa beribadah. Tanpa terasa saat ini sudah tanggal 26 Juli 2026. Ya kan? Tanpa terasa Bapak Ibu, tahun 2027 ini sudah lebih dari setengah kita lewati ya. Nah, di dalam khotbah yang kita renungkan pada pagi hari ini dengan judul Jangan Takut dan Khawatir. Don't fear and dismay. Jangan takut dan khawatir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling ditakutkan dan dikhawatirkan oleh banyak orang, termasuk orang Kristen, yang pertama itu kematian. Banyak orang takut mati, sehingga dia berupaya untuk melakukan berbagai hal supaya dia tidak mati. Kemudian yang kedua, kegagalan. Banyak orang takut gagal menjalani kehidupan ini, sehingga dia berusaha keras, berjuang keras untuk mempersiapkan masa depannya supaya tidak gagal. Dan kemudian yang berikutnya adalah ada banyak orang takut sakit dan menderita. Penyakit dan penderitaan dianggap sebuah momok yang sangat menakutkan. Sehingga ketika orang mengalami penyakit dan penderitaan, kebanyakan di antara mereka kehilangan asa, kehilangan harapan. Ya, sehingga mereka terpuruk begitu dalam. Lalu kemudian kemiskinan atau kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Orang takut miskin, orang takut pengangguran, orang takut tidak punya pemasukan. Dianggapnya kalau sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada pemasukan, hidup ini berakhir sudah. Ya, lalu kemudian ada juga orang yang sangat takut dan juga khawatir tentang ketidakpastian masa depannya. Khususnya orang tua terhadap anaknya, mereka sangat takut akan masa depan anak-anaknya. Sehingga karena ketakutan itu, orang tua berupaya memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan persiapan-persiapan termasuk keuangan. Tetapi ketika anak-anaknya itu masuk sekolah sampai ke perguruan tinggi, dan setelah lulus ternyata masa depannya pun belum pasti. Dia mencari pekerjaan dan pekerjaan juga sulit ditemukan. Dapat pekerjaan tapi tidak sesuai dengan ilmu yang sudah dipelajarinya. Terjadi lagi ketakutan dan kekhawatiran dari banyak orang. Apalagi berkaitan dengan jodoh ketika usianya sudah meranjak di atas 25 tahun. Ketakutan dan kekhawatiran akan pasangan hidup, akan masa depan berkeluarga atau tidak semakin
menghantui kehidupannya. Sehingga banyak orang ya hilang pengharapan, berpasrah diri, tidak memiliki kekuatan, bahkan tidak percaya akan kekuasaan Tuhan yang akan menolongnya. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kurang lebih sama dialami oleh bangsa Israel ketika mereka sedang mengalami pembuangan di Babel. Mereka kehilangan harapan, mereka betul-betul takut, kehilangan masa depan, kegagalan ada di depan mata mereka. Bahkan mereka juga merasa akan mengalami kemiskinan dan kehilangan masa depan. Sungguh mereka sangat-sangat terpuruk. Mereka mengalami ketidakberdayaan di dalam kehidupan ini. Namun Tuhan berbicara melalui seorang nabi yang bernama Yesaya yang menyampaikan firman Tuhan supaya bangsa Israel tidak terus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran yang akut, tapi mereka bisa bangkit kembali dan memperoleh pengharapan, memperoleh kekuatan, dan memperoleh keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita? Amin. Meskipun kita mengalami kesulitan, keterpurukan, tapi percayalah tangan Tuhan sangat berkuasa untuk menolong kita. Firman Tuhan begitu jelas, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita. Untuk itu Bapak Ibu, di Minggu tanggal 26 Juli 2026 ini Tuhan berbicara kepada kita supaya kita tidak takut, tidak terlalu khawatir, tidak terlalu gentar akan masa depan kita, akan kehidupan anak-anak kita. Yang pertama, ingatlah baik-baik, Tuhan selalu menyertai kita. Kata menyertai itu dikatakan dengan kata keep, menjaga. Bapak Ibu, penjagaan manusia sangat terbatas. Tetapi penjagaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Amin. Ulang sekali lagi, penjagaan manusia sangat terbatas, tetapi penjagaan Tuhan adalah sempurna adanya. Tuhan bisa menjaga kita dengan cara-caranya yang luar biasa. Tuhan bisa menjaga kita di luar kendali manusia, di luar kemampuan manusia. Ulangan 3 ayat 22 mencatat, janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Bahkan ketika bangsa Israel berperang sekalipun, Tuhan berperang bagi mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan perlindungan dan penjagaan yang terbaik. Untuk itu Bapak Ibu, Tuhan yang sama juga akan menyertai hidup kita. Tuhan yang sama juga akan menolong kita. Jangan kita khawatir, jangan kita takut yang berlebihan di dalam kehidupan ini. Ada seorang misionaris yang bernama John Paton. John Paton ini diutus oleh pimpinannya menjadi seorang misionaris di Kepulauan New Hebrides. Kini Vanuatu tempat itu. Pada suatu malam ketika John Paton bersama keluarganya mau diserang oleh sekelompok orang, mereka akan dibunuh dan rumahnya sudah dikepung oleh para penjahat pada waktu itu. Dan secara manusia, tidak ada yang bisa dilakukan oleh John Paton dan keluarganya. Namun, di tengah-tengah ketakutan itu,
di tengah-tengah ketidakberdayaan itu, mereka sekeluarga hanya berdoa, memohon perlindungan Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Singkat cerita, para penjahat itu, para pembunuh yang ingin membunuh mereka itu, tidak lama kemudian di tengah-tengah malam itu, mereka satu persatu pergi meninggalkan rumah daripada John Patton ini. Kemudian singkat cerita, setelah berlangsung beberapa tahun kemudian, akhirnya John Patton dan keluarganya bertemulah dengan orang-orang yang berniat untuk membunuh mereka. John Patton bertanya kepada mereka, kenapa Anda tidak jadi membunuh kami? Kenapa Anda tidak jadi membumi hanguskan rumah kami? Padahal kalian sudah berkeliling mengepung kami. Apa yang dijawab oleh para orang-orang yang jahat itu? Dia mengatakan, kami melihat ada sekelompok malaikat, atau mereka tidak mengatakan secara jelas malaikat, ada sekelompok manusia atau orang-orang berjubah putih yang mengelilingi rumah kalian, dan kami dihalangi untuk masuk untuk membunuh kalian. Dan kemudian dari situ John Patton tahu bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga dan menyertai mereka semuanya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, begitulah penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam seluruh persoalan kehidupan, tantangan kehidupan yang kita hadapi, Tuhan ada menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu memang tidak selalu kita lihat. Penyertaan Tuhan itu memang tidak selalu masuk dalam pikiran kita. Tetapi di dalam segala kesulitan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan tidak terlambat untuk menolong kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dalam kehidupan ini, oleh karena Tuhan itu memiliki kehidupan kita. Dia pemilik hidup kita. Dikatakan di situ, apakah saudara memang betul-betul menjadikan Allah menjadi milikmu? Ini yang menjadi persoalan. Ayat itu jelas tadi mengatakan kepada kita, bagian yang berikutnya dikatakan begini, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan menjadi Allah kita. Tuhan memiliki hidup kita. Pertanyaannya, apakah engkau menyadari bahwa Tuhan itu Allahmu? Apakah engkau betul-betul percaya bahwa engkau milik Tuhan? Kalau engkau betul-betul percaya, kalau kita betul-betul percaya bahwa kita adalah milik Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Mungkin kita sedang tidak punya pemasukan, tidak punya pekerjaan. Secara manusia kita berkata, bagaimana mungkin aku bisa memenuhi kebutuhanku sementara pemasukanku tidak ada. Pengeluaran tiap hari harus tetap dikeluarkan, tapi pemasukan tidak ada. Bukan lagi lebih besar pasak daripada tiang, tapi betul-betul tiangnya tidak ada, pasak yang ada. Pengeluaran yang terus dikeluarkan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, Tuhan itu milikmu. Tuhan itu juga memiliki engkau. Allah kita itu Allah yang menyediakan. Dia Jehovah Jireh. Yesus mengajarkan, janganlah kamu khawatir tentang makan, minum, pakaian, dan sebagainya.
Bukankah itu adalah dicari-cari orang yang tidak mengenal Allah? Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur benih, tidak mempersiapkan makanan dalam lumbungnya, namun dipelihara oleh Tuhan. Bukankah kita lebih daripada burung-burung itu? Percayalah bahwa Tuhan memiliki kehidupan kita. Tuhan itu adalah milik kita. Dia adalah ownership, pemilik kehidupanmu. Ya, untuk itu dia bertanggung jawab penuh untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ada seorang anak kecil, dia punya mainan yang baru dibelikan oleh ayahnya. Kemudian karena mainan ini sangat dia suka, kemana-mana pun dia pergi, mainan itu selalu dia bawa. Dia bermain, dia bawa mainan itu. Bahkan ke sekolah pun dia bawa mainan itu. Ketika ada orang mau meminjamnya, dia tidak kasih. Dia mengatakan, oh jangan, nanti rusak. Ya, Bapak Ibu, artinya apa? Mainan itu begitu dijaga dan dipelihara oleh anak tersebut. Ini merupakan sebuah gambaran. Kalau kita milik Tuhan, pasti Tuhan akan jaga kita. Kalau kita milik Tuhan, pasti Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Kalau kita menjadi milik Allah, maka Allah akan memberkati kita, memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itulah Bapak Ibu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Untuk itu, yang tidak boleh kita abaikan adalah ingatlah bahwa Tuhan memiliki hidupmu. Dan pastikan juga engkau memiliki Tuhan. Tidak boleh hanya satu arah, Tuhan memiliki kita, tapi kita tidak memiliki Tuhan. Nah inilah kebanyakan orang, dia betul-betul orang Kristen. Dia betul-betul tahu Tuhan memiliki kehidupannya. Tapi dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, dia tidak mencerminkan bahwa dia memiliki Tuhan. Sehingga yang lebih besar adalah ketakutannya, kekhawatirannya yang lebih menonjol daripada keimanannya. Untuk itu jadilah kita seperti anak kecil tadi. Dia terus menjaga alat atau mainan yang dia miliki. Begitu juga kita jagalah iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita hilang, jangan sampai iman kita kendor oleh karena pengaruh dunia, oleh karena keadaan ekonomi yang tidak pasti, oleh karena ketidakpunyaan kita atas segala yang ada di muka bumi ini. Ingatlah Tuhan memilikimu. Yang kemudian, yang ketiga, Tuhan itu akan meneguhkan engkau. Meneguhkan artinya memberikan kekuatan, strengthen. Dalam bahasa Ibrani disebut amatz, yang artinya menegakkan dari keterpurukan. Ketika ada orang terjatuh dan dia tidak berdaya, tidak bisa bangkit, lalu ada orang lain mengulurkan tangannya dan menarik, memapah orang itu sampai dia berdiri kembali. Kalau itu manusia bisa melakukan seperti itu, terlebih lagi Tuhan kita. Tuhan kita, Tuhan yang maha perkasa, dia akan meneguhkan kita dikala kita tidak berdaya. Dia akan menguatkan kita dikala kita kehilangan kekuatan. Dia akan memberkati kita ketika kita tidak memiliki apa-apa. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu pernah melihat burung raja wali atau burung elang? Kebiasaan
daripada burung Raja Wali yang tidak dimiliki oleh burung lain adalah ketika badai datang dengan sangat-sangat kencang. Kalau burung-burung lain itu biasanya kalau badai datang, burung-burung itu sembunyi, pergi ke sarangnya, atau dia hinggap di pohon dan dia sembunyi supaya tidak tertiup oleh badai itu. Tetapi berbeda dengan burung Raja Wali. Ketika badai datang dengan kencang, dia akan terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan dia akan menggunakan badai itu untuk membawa dia terbang tinggi. Badai itu dia pakai untuk dia terbang tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Itu artinya adalah bahwa tangan Tuhan, ya, tangan Tuhan akan membawa kita lebih tinggi mengatasi badai hidup. Ketika badai ekonomi terjadi, Tuhan akan mendatangkan kuasanya. Tuhan akan mendatangkan angin untuk membawa kita terbang tinggi. Tuhan akan mengirim pertolongannya dengan tangan kanannya yang kuat itu untuk meneguhkan kehidupan kita. Kalau burung Raja Wali itu terbang mengatasi badai, maka kita pun dengan tangan Tuhan akan mengalahkan badai kehidupan. Tuhan tidak selalu menghilangkan badai dalam kehidupan kita, tetapi Ia selalu memberikan kekuatan sehingga badai justru menjadi sarana untuk mengangkat kita terbang tinggi. Amin, saudara. Amin, ibu-ibu. Amin, bapak-bapak. Tuhan Yesus campur tangan. Dan yang terakhir, Tuhan akan menolong dan memegang kita dengan tangan kanannya. Tangan Tuhan selalu membawa kemenangan bagi umatnya yang percaya kepadanya. Katakan amin. Ulang sekali lagi, tangan Tuhan selalu membawa kemenangan bagi umatnya yang percaya kepadanya. Apakah saudara memegang tangan Tuhan ketika dilanda masalah yang berat? Atau Anda berjalan dengan kemampuan Anda sendiri? Ketika Anda berjalan dengan kemampuanmu, maka engkau akan menjadi orang yang lemah dan kalah. Tetapi ketika persoalan kehidupan datang, engkau mengizinkan tangan Tuhan untuk memegang tanganmu secara erat, dan engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Keluaran 3 ayat yang ke-20. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Tangan Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya. Tuhan akan campur tangan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan memberikan yang terbaik. Ada seorang pasien sangat takut menghadapi meja operasi. Padahal dia sudah memiliki penyakit yang sangat kronis. Dan jalan satu-satunya adalah harus dioperasi. Kemudian tibalah dia di pintu kamar operasi itu. Dia sangat takut. Kemudian dokter berkata kepada pasien itu, "Bapak, percayalah, aku ini seorang dokter yang sudah melakukan operasi berulang kali. Dan setiap pasien yang aku operasi, sebagian besar itu selamat dan sehat. Untuk itu, sekarang pegang tanganku, aku pegang tanganmu. Jangan takut, saya akan memberikan yang terbaik bagimu." Setelah dokter itu mengatakan demikian,
hilanglah perlahan-lahan ketakutan dari si pasien itu. Ketakutannya mulai sirna sedikit demi sedikit sampai dia masuk meja operasi. Dioperasi oleh dokter-dokter dan tenaga medis lainnya. Puji Tuhan, operasi berjalan dengan lancar. Apa maksud dari ilustrasi ini? Kalau dokter saja dengan keahlian dan kemampuan yang dia pelajari bisa menolong pasien yang sedang kritis, apalagi tangan Tuhan yang sangat berkuasa. Dia akan menolong kita menghadapi seluruh persoalan kehidupan. Kemenangan akan menjadi milik kita ketika Tuhan bersama dengan kita. Ketakutan hanyalah membawa kepada kebinasaan, tetapi Tuhan senantiasa membawa kita pada kemenangan. Ulang sekali lagi, ketakutan hanyalah membawa kepada kebinasaan, tetapi Tuhan senantiasa membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.